Jadi kemarin sore, seperti biasanya, saya masih ngopi di warung Lek Bagong. Di sana, saya nggak sengaja melihat Lek Bagong sisiran. Saya kaget, karena Lek Bagong aslinya botak. Saya pun iseng bertanya, ada gerangan apa Lek dirimu mensisir rambutmu yang tak seberapa itu? Tiba-tiba, Lek Bagong menghampiri saya dan langsung menenggak kopi saya sampai habis. Bajingan, batin saya. Namun, Lek Bagong mulai bercerita tentang kisah cintanya dengan Wulan Guritno. Saya pun dengan cepat membuka HP dan mulai mem-WhatsApp Pak RT. Sembari menunggu Pak RT datang, saya teringat sebuah film tentang pacaran dengan artis. Ini Persi, seorang anak cupu tapi nggak polos-polos banget. Persi tidak mempunyai banyak teman. Setiap harinya dia menyibukkan diri sebagai volunteer di pet shop. Kalau di rumah pun, dirinya hanya bermain game, melamun, nonton YouTube biru, melamun, mandi, terus ngantuk. Kok kayak saya? Sebenarnya, Persi anak berbakat dalam bidang musik, khususnya bermain piano. Namun di umurnya yang ke-19 ini, orang tuanya sedikit khawatir karena Persi tidak melakukan hal-hal seperti anak muda kebanyakan. Masa iya? Anak laki-laki nggak main cewek sama mabuk sampai keser-keser? Ya begitulah kurang lebih cita-cita dari orang tuanya. Saking khawatirnya, orang tuanya merasa mungkin saja Persi ini agak bengkok. Tapi kata ayahnya, dia sempat mengecek histori browsernya. Dan lumayan normal untuk anak seusianya. Biarpun ayahnya sedikit bertanya, apa itu skandal miskin? Apa skandal miskin? Tapi karena orang tuanya sultan, apa yang nggak bisa diselesaikan dengan uang? Jadi orang tuanya membuka sebuah lowongan pekerjaan dengan hadiah mobil. Orang tuanya mencari cewek umur sekitar 20-an yang bisa ngajarin anaknya hohohihe dan merubahnya dari anak cupu menjadi pria baji. Maksudnya menjadi pria sejati. Dan gak pakai lama yang datang langsung Jennifer Lawrence. Kita panggil saja Mbak Meti. Medi sendiri merupakan seorang supir gokar merangkap pelayan bar. Dia mengambil pekerjaan ini karena mobilnya disita oleh pemerintah akibat Medi menunggak pembayaran pajak rumahnya. Karena penghasilan terbesarnya adalah sebagai supir gokar dan Medi sangat butuh uang untuk membayar pajaknya, akhirnya Medi pun dengan mantap melamar pekerjaan tersebut. Di luar umurnya yang sudah 32 tahun. Tapi buat 32 tahun, ya saya juga mau diasuh beginian. Saat datang, jelas orang tua Persi agak ragu dengan Medi yang terlalu tua untuk jadi teman anaknya. Namun Medi dengan mantap menjelaskan kalau dirinya cukup berpengalaman dalam menghandle banyak pria. Mulai dari mas-mas tulus yang melankolis, mas-mas kabupaten pecinta olahraga, dan juga mas-mas fuckboy kelas kakap. Belum lagi mas-mas random yang sering dia temuin saat nongkrong dan dia bawa pulang. Kalau kayak gini saya juga mau dibungkus. Walaupun orang tuanya sedikit ragu, tapi mereka pun akhirnya menerima Medi karena pengalamannya yang cukup liar. Dan dengan cepat, Medi pun menghampiri Persi yang saat itu sedang bekerja. Persi yang hanya bisa melongo pun segera mengajak Medi ke ruangannya untuk pendaftaran adopsi anjing. Currently single. Posisi yang sungguh membuat pusing. Namun Persi tetap melanjutkan mengetik. Medi terus saja menggoda, tapi Persi tidak bergeming. Sampai tiba-tiba Persi bilang kalau dirinya harus pulang. Medi pun buru-buru menawarkan dirinya untuk mengantarkan Persi pulang. That's your car? It is for tonight. Where's the rest of my seatbelt? It's a lap belt. Di dalam mobil, Medi terus saja menggoda Persi. Tapi Persi tidak fokus karena dirinya diantar pulang dengan mobil van yang berisi tombak dan barang. Belum lagi Medi yang menggodanya kalau dirinya akan menculik dan mengurung Persi sampai dirinya minta ampun. Niatnya sih mau membuat tegang, tapi kayaknya yang tegang salah sasaran. Aduh. If I were kidnapping you, I would give you all my personal... Will you get the hose, please? Di tengah matanya kena stun, Medi pun menjelaskan kalau dirinya bukan ingin menculik Persi beneran. Itu hanya caranya menggoda saja.
Percy pun merasa bersalah dan mencoba membantu Maddie mengobati matanya. It's broken. I'm sorry. Maybe we should go on a date then? Kembali lagi Percy meminta maaf dan bilang kalau ini pertama kalinya dia diajak kenalan sama cewek. Maddie yang sudah berantakan tetap berusaha sabar dan berkata kalau dirinya tidak perlu malu karena Maddie memang ingin mengenal Percy secara lebih dalam. Tapi Percy yang cupu bilang kalau dirinya tidak bisa langsung hohohihe kalau gak ada rasa. Jadi ada baiknya mereka kenalan dulu pelan-pelan. Akhirnya Maddie pun pasrah. Dan ya, mereka janjian untuk ngedate dulu. Percy, dapet yang gampang kok mintanya ribet kamu lele. Besok malamnya terlihat Maddie sedang menunggu Percy di sebuah bar lokal. Percy pun datang dengan setelan jas dan juga celana pendek. Katanya kalau pakai celana panjang agak sumuk. Jadi ya karep punya lele. Percy yang memangnya jarang nongkrong terlihat kikuk dan takut saat berada di sana. Percy mencoba mencari topik dengan mengatakan dia sering mendengarkan lagu yang diputar di bar itu dan dia juga menyukainya. Tapi Maddie tidak peduli dengan hal itu. Maddie mencoba mencairkan suasana dengan bercerita kalau dirinya mengalami mimpi menegangkan dengan Percy. Percy pun membalas kalau dia juga pernah mimpi yang menegangkan. Dia bermimpi tentang dirinya yang dikejar Vin Diesel berambut gondrong. Iya tegang sih, tapi kayaknya beda maksud tegangnya. Maddie yang sedikit dongkol akhirnya memesan minuman untuk dia dan Percy minum. Tapi minuman itu malah dilepeh sama Percy karena rasanya agak aneh. Maddie lagi-lagi dongkol karena misinya mengajak hohohihe lagi-lagi gagal. Setelahnya, Maddie pun berinisiatif mengajak Percy pergi ke pantai untuk sekedar celup-celup badan. Celup-celup, seru juga kayaknya. I think you're the... Pretty. Percy melongo, saya juga melongo. Maddie marah-marah. Akhirnya Percy segera lepas baju dan ikutan nyemplung. Saat berenang, Maddie pun kembali menggoda Percy. Tapi semua buyar ketika sekelompok pemuda-pemudi lokal datang mengambil pakaian mereka. Sambil tertawa, para pemuda-pemudi lokal itu tidak sadar kalau mereka didatangi Maddie yang sudah mengamuk. Walalala, edan. Wah, edan gitu Dan Maddie pun berhasil mengajar para pemuda-pemudi lokal tersebut dan kembali ke Percy. Maddie pun tanpa fafifu mengajak Percy untuk hohohihe di laut. Jelas Percy menolak karena rasanya Maddie agak aneh. Dan karena itu akhirnya Maddie pun meledak. Dia merasa muak dengan Percy yang bertele-tele. Padahal cuma tinggal mak ceklik aja. Ilo geri mak ngono tok rampung lah. Akhirnya Maddie pun pergi meninggalkan Percy di laut. Segera Percy menyusul Maddie ke mobil. Dia meminta bajunya. Saat memeriksa bajunya, Percy bertanya HP-nya di mana. Maddie yang sudah risih tidak menggubris omongan Percy dan ingin segera pergi. Percy yang ngotot minta HP-nya langsung menahan Maddie pergi dengan cara naik ke kap mobil. Tapi Maddie bodoh amat dan terus menyupir tanpa peduli Percy nangkring di depannya tanpa busana. Pemandangan yang kurang bagus untuk warga sekitar. Di tengah jalan, mereka berdua terus saja berdebat. Sampai tidak sengaja mereka melewati mobil polisi. Maddie pun panik saat melihat polisi mengejarnya. Dia tidak mau ditilang lagi, karena kalau sampai kena tilang lagi, SIM-nya akan dicabut. Dan tentunya dia tidak akan bisa nyupir gokar lagi. Tanpa peduli Percy yang panik, Maddie terus saja mengebut. Maddie yang panik melihat peringatan kereta lewat di depannya. Tapi Maddie bodoh amat dan... I'm fucking crazy. I'm stupid. I'm stuck. I'm on probation. I can't lose my license. Dan mereka bisa selamat sampai di rumah. Selepas ketegangan di mobil tadi, Maddie melihat sepertinya ini saat yang tepat. Jadi Maddie mencoba menghangatkan suasana dengan menari panas. Percy dan saya hanya bisa pelongo-pelongo dibuatnya. Maddie pun berinisiatif memangku Percy gantian untuk menaikkan adrenalinnya.
Tapi sepertinya lebih seperti seorang ibu yang lagi nenangin anaknya tantrum. Dirasa sudah cukup panas, akhirnya Percy pun siap buat ho-hihe. Namun tiba-tiba dia merasa gatal. Dan saat Maddie membuka bajunya, Oh my god! I'm sorry. Percy malah kena biduran. Maddie pun akhirnya mengobati Percy. Di momen menggelikan itulah justru suasana terasa lebih cair. Di sana Percy merasa malu karena bidurannya muncul saat dirinya sangat cemas. Hal itu terjadi karena dulu Percy pernah dibully di sekolah karena saking protektifnya orang tuanya. Setelah kejadian bully itu, Percy lebih banyak menghabiskan waktunya secara online. Dan teman satu-satunya hanyalah pengasuhnya dulu, Jodie. Maddie pun merasa iba dan bilang kalau Percy tidak perlu buru-buru. Maddie akan sabar menunggu Percy siap untuk ho-hihe. Mendengar hal itu, Percy lega dan ingin mengulang semuanya secara benar. Jadi, Percy pun mengajak Maddie untuk kencan di luar besok. Gentleman, hari yang indah dan seru. Saking serunya, mereka sampai diusir dari time zone karena ribut dengan seorang anak kecil. Setelah itu, Percy dan Maddie istirahat sebentar di bangku. Percy pun memberikan Maddie sebuah topi minum dan juga sebuah mainan finger trap. Namun saat mencobanya, Maddie terlihat panik dan tidak nyaman. Setelah itu, Percy menyuruhnya kalem dan melepaskan mainan itu. Tak mau membuat suasana awkward, Percy pun bertanya soal bagaimana kehidupan SMA Maddie dulu. Maddie bercerita kalau dia murid yang cukup populer. Saking populernya, ia mengajaknya ke prom night tidak hanya murid, melainkan juga guru. Tapi Maddie tidak pernah berangkat ke prom night. Percy bertanya kenapa, tapi Maddie bilang itu sudah lama dan tidak ada yang peduli juga. Dan dengan polos Percy bilang kalau dirinya peduli akan hal itu. Dari perkataan polos itulah akhirnya Maddie luluh dan sedikit menceritakan masa lalunya. Maddie sudah dari kecil tinggal di Montau. Dulu dia pernah punya cita-cita untuk menyusuri semua pantai di Amerika. Tapi dia tidak pernah pergi karena merasa harus merawat ibunya yang sakit. Ayahnya sendiri tidak pernah merawat karena ternyata Maddie adalah seorang anak dari hubungan gelap. Ayahnya tidak pernah mau mengakui Maddie dan ibunya sebagai keluarga. Pernah Maddie mengirim surat untuk ayahnya. Tapi saat Maddie menerima surat balasannya, dia tidak mau membukanya dan hanya pergi ke kamar dan menangis seharian. Iba mendengar ceritanya, Percy sekali lagi dengan polos meminta izin untuk mencium. Dan Maddie pun dengan senang hati mengizinkannya. Monggo, Klomo. Setelahnya, Percy pun mengajak Maddie bertemu dengan Jodie, mantan pengasuhnya dulu yang ternyata seorang laki-laki. Mereka terlihat akrab sampai tiba-tiba Jodie melempar frisbee yang langsung dikejar oleh Percy. Setelah itu, Jodie terang-terangan mengancam Maddie untuk tidak macam-macam dengan Percy, karena dirinya sudah sering mengasuh banyak anak sultan. Dia tahu persis Maddie hanya mengincar uangnya. Tapi dengan enteng Maddie menjawab, bukannya Jodie juga sama. Sampai akhirnya Percy kembali dan mereka pun pergi. Dan semenjak itulah hubungan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya Percy mengajak Maddie untuk dinner. Di mobil limo, terlihat Maddie dan Percy tidak lagi canggung. Mereka bercanda dan tertawa layaknya pasangan pada umumnya. Dan saat dinner, Maddie melihat sebuah piano di sana. Dan bilang dia belum pernah melihat Percy bermain piano. Percy yang tadinya malu akhirnya mau. Setelah Maddie bilang kalau Percy tidak mau main, dia akan menyebarkan nomor WhatsApp Percy ke grup FB jual beli musang Depok.
Di tengah Percy bermain, Maddie tersadar kalau itu adalah lagu yang pertama kali mereka dengarkan saat di bar dulu. Maddie kaget, sejak kapan Percy bisa bermain lagu itu? Dia bilang kalau dari sepulangnya mereka dari bar itu, Percy selalu mempelajari lagunya. Maddie yang tersipu mendengar pengakuan Percy mendadak buyar saat seorang wanita yang ternyata teman Percy di sekolah datang menghampiri mereka. Entah kenapa, Maddie yang sebelumnya bodoh amat terlihat sangat terganggu dengan kehadiran wanita tersebut. Kita sebut saja Retno biar akrab. Retno kaget melihat ada Percy di sana, dan tanpa mempedulikan Maddie, Retno bilang Percy harus datang ke pesta. Karena itu adalah pesta penyambutan bagi siapa saja yang masuk ke Universitas Princeton. Yang tentu saja itu adalah tempat Percy akan berkuliah. Maddie pun berkali-kali memotong omongan Retno dengan harapan Percy tidak ikut ke pesta. Tentu saja Percy marah dengan kelakuan Maddie yang berubah-ubah. Awalnya Maddie selalu bilang kalau Percy harus sering nongkrong dengan anak seumurnya. Sekarang Maddie malah melarangnya. Seperti anak rebel, Percy pun mengambil sebotol champagne dan menyuruh Pak Supir pergi ke tempat pesta. Di tempat pesta, jelas Maddie merasa asing karena semuanya diisi oleh anak muda yang belum genap 20 tahun. Maddie pun tak luput dari godaan para pria bau kencur. Namun Maddie yang punya segudang pengalaman dengan mudahnya membalas dengan mengatakan, "Pipis masih pegang tangan aja kok, sok godain saya." Begitu katanya. Namun Maddie langsung panik ketika dia tahu kalau Percy baru aja masuk ke kamar bareng Retno. Secepat kilat, Maddie bukain semua pintu kamar buat cari Percy. Yang beruntung, Percy belum sempat ngapa-ngapain karena udah keburu mabok. Maddie pun bersyukur dan segera menyeret Percy ke WC untuk memuntahkan isi perutnya agar dia lega. Namun tiba-tiba sekelompok orang tua mendatangi Maddie. Mereka menyuruh Maddie pergi dari pesta karena dia sudah terlalu tua dan ini bukan tempatnya. Mendengar itu, Maddie pun langsung marah-marah dan bilang dia dari daerah sini dan bukan haknya untuk menyuruh Maddie pergi. Mereka berdua pun sedikit berdebat. Di tengah itu, Percy datang dengan sempoyongan dan marah-marah sampai Life, you don't belong here. Don't belong. Touch me. cocote. Dan akhirnya Percy pun pulang bareng Maddie. Di perjalanan, Percy meminta maaf karena sudah egois dan meninju tembolok Maddie. Saat itu juga, akhirnya Percy bilang kalau dirinya siap untuk ho-ho-hihe di tempat. Bahkan Percy sudah membawa helm juga. Maddie pun dengan senang hati ingin membantu memasangkan helmnya. Tapi tiba-tiba Percy bilang kalau dia mencintai Maddie. Yang mana hal itu membuat Maddie mengurungkan niatnya dan bilang kalau tidak baik ho-ho-hihe pas tengah mabuk. Percy yang polos pun mengiyakan omongan Maddie. Dan malam itu, Percy habiskan hanya dengan tidur di pangkuan Maddie. Ya, lumayan. Esok harinya, Percy terbangun dengan semangat. Orang tuanya pun kaget melihat anaknya yang biasa pemurung tiba-tiba menjadi semangat. Bahkan, Percy sampai meminta orang tuanya untuk mengajarkannya menyupir mobil. Orang tuanya terkejut, karena itu pertama kalinya Percy meminta sesuatu. Mereka bertanya ada apa dengan dirinya. Percy menjawab kalau dia baru saja mempunyai pacar, dan karena itulah dia ingin bisa membawa mobil sendiri. Jadi dia bisa sering mengantar jemput pacarnya. Tentu orang tuanya senang, tapi Percy menambahkan kalau mungkin dia tidak akan jadi kuliah di Princeton karena pacarnya tinggal di sini dan dia tidak mau jauh-jauh. Orang tuanya kaget. Harusnya tidak seperti ini perjanjiannya dengan Maddie. Segera orang tua Percy menelpon Maddie dan mereka ingin Maddie membujuk Percy untuk berkuliah di Princeton. Kalau sampai Percy tidak berkuliah di sana, perjanjian mereka batal dan Maddie tidak akan mendapatkan mobilnya. Tentu saja Maddie tidak mau hal itu terjadi. Dia bilang akan mencoba membujuk Percy. Namun percakapan itu tanpa sengaja terdengar Percy
yang mendengarnya dari Bluetooth speaker di mobilnya. Halah. Hati Percy hancur berkeping-keping. Semua bayangan indahnya dengan Maddie ternyata hasil campur tangan dengan orang tuanya. Bukan karena Maddie yang tulus mencintainya. Sore harinya, terlihat Percy dan orang tuanya makan bersama. Di sana sudah sedikit terlihat gelagat aneh dari Percy yang mulai sedikit membangkang. Saat orang tuanya ingin menegur, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Dan surprise, ternyata itu adalah Maddie. Percy sengaja mengundang Maddie makan tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk memperlihatkan dirinya yang muak karena sering diatur-atur. Jelas meja makan terasa sangat canggung karena orang tua Percy dan Maddie berpura-pura tidak saling kenal. Di tengah kecanggungan itu, Percy pun menyuruh mereka semua untuk saling kenal, sementara dirinya pergi ke belakang sebentar. Ternyata Percy pergi keluar dan bertemu dengan temannya. Dia dan temannya Fuad ternyata merencanakan aksi untuk merusak mobil hadiah untuk Maddie. Percy berkata, kalaunya hatinya hancur karena Maddie, sekarang dia akan menghancurkan hadiah yang sangat diharapkan Maddie. Namun karena mobilnya nggak pakai rangka ESAF, mereka sama sekali nggak bisa merusak mobil itu. Akhirnya dengan usaha terakhir, mereka pun... She was just like every other thing in my life. Playing back. It's not doing anything. Yeah. Okay. masih belum bisa begitu menghancurkannya. Percy pun langsung balik ke kamar. Maddie yang khawatir datang, tapi tiba-tiba langsung disosor oleh Percy. Namun Percy kalah kuat dengan Maddie. Percy pun bete karena kurang laki. Setelah itu dirinya bertanya, apakah ada yang Maddie sembunyikan dari dirinya? Maddie hanya menggeleng. Percy pun menantang untuk ho-hihe saat itu juga. Maddie yang tidak mau urusannya bertambah panjang, akhirnya mengiyakan ajakan Percy. Dan cocote belum ada 10 detik, Percy udah tumbang. Dan ho-hihe itu berakhir dengan awkward. Percy yang sedih pun bilang, harusnya Maddie bilang saja dari awal jika dia menginginkan mobil itu, daripada menginginkan dirinya. Belum sempat meminta maaf, Maddie diusir dari kamar Percy. Maddie yang tidak terima bilang kalau dirinya tidak seberuntung Percy yang mempunyai orang tua kaya raya. Dia hanya seorang anak yang tidak diinginkan, yang berjuang seorang diri untuk mempertahankan rumahnya. Satu-satunya kenangan dari ibunya. Tapi Percy membalas kalau sebenarnya bisa saja Maddie meminta bantuan ayahnya. Asal Maddie tidak keras kepala dan selalu berharap ayahnya meminta maaf padanya. Mendengar hal itu, Maddie pun pergi meninggalkan Percy. Setelah kejadian itu, Percy pun mensidang kedua orang tuanya. Dia bilang kalau sekarang dia tidak mau lagi diatur-atur ataupun dipantau. Mereka harus membiarkan Percy gagal, karena itu adalah satu-satunya jalan Percy menjadi dewasa, yaitu menghadapi kegagalan. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Yang Percy minta hanyalah kepercayaan dan restu orang tuanya untuk melakukan apapun yang Percy ingin lakukan. Di lain tempat, Maddie akhirnya dikirimi mobil hadiah yang kemarin dirusak Percy. Tidak mau berlarut-larut dalam penyesalan, Maddie pun memutuskan untuk bergerak. Dia mulai bekerja siang dan malam. Dari pagi sampai sore dia menjaga bar. Sorenya sampai malam dia gunakan waktunya untuk menjadi supir go-kart. Dan akhirnya Maddie pun bisa menabung untuk membayar pajak rumahnya. Dan juga membetulkan mobilnya. Dan selain itu, Maddie juga meminta maaf ke mantan-mantannya yang dulu pernah dia ghosting. Malam itu, Maddie nongkrong dengan dua sahabat baiknya, Sarah dan Jim. Keduanya adalah sahabat Maddie yang selalu ada di saat-saat masa tersusah Maddie. Di sana, Maddie ditanya, apa rencananya untuk kedepannya? Maddie bilang kalau dia akan tetap tinggal di kota kelahirannya itu dan hidup seperti biasa bersama mereka berdua. Tapi tiba-tiba wajah Sarah dan Jim berubah.
dan berkata kalau mungkin tidak lama lagi mereka harus pindah. Maddie kaget mendengarnya. Jim bilang kalau mereka tidak akan mampu beli rumah di sana karena harga tanah yang sudah di luar nalar. Dan sepertinya itu adalah pilihan bijak. Melihat Sarah yang sudah hamil besar dan butuh tempat tinggal yang lebih layak daripada tinggal di motel kecil tempat mereka tinggal sekarang. Maddie yang mendengar itu hanya diam. Dan tiba-tiba Sin berpindah ke rumah Maddie. Maddie yang terus merenung merasa ada yang salah. Ada yang harus dia katakan pada Percy. Maddie pun berusaha bertanya keberadaan Percy di rumahnya. Dan ibunya bilang kalau Percy ada di acara perkenalan kampus Princeton. Segera Maddie bertemu dengan Percy di sana. Percy pun buru-buru menyingkir dan menyuruh Maddie pergi. Maddie ngotot kalau mereka harus bicara. Bahkan Maddie sampai naik ke kap mobil Percy, persis seperti saat pertama kali mereka berkencan. Tanpa pandang bulu, Percy melajukan mobilnya dan berusaha menyingkirkan Maddie. Tapi Maddie begitu bersikeras kalau mereka harus bicara dari hati ke hati. Saat sampai di pantai, tanpa sengaja Percy menabrak tong barbeque yang membuat baju Maddie terbakar. Dengan panik, Percy melaju mobilnya menuju laut dan... Di pinggir pantai, sembari menghangatkan diri, Maddie menceritakan semuanya. Maddie mengambil pekerjaan itu karena dia sangat butuh. Mobilnya sebelumnya disita, dan tak mungkin dirinya hanya mengandalkan gaji sebagai pelayan bar. Di tengah tagihan yang terus datang, akhirnya Maddie mengambil keputusan itu. Dan lagi, Maddie tidak pernah menyangka hubungannya dengan Percy bisa sedalam itu. Awalnya, Maddie hanya melihat Percy sebagai seorang anak kecil. Namun setelah melihat perhatian-perhatian kecil yang Percy berikan kepada Maddie, hati Maddie pun luluh perlahan. Namun Maddie selalu takut ketika hubungan itu terlalu dalam. Dan karena itulah Maddie punya banyak mantan yang menjadi korban ghostingannya. Tadinya Maddie ingin melakukan hal yang sama kepada Percy. Tapi hatinya tak tega. Karena Maddie sadar kalau Percy mencintainya dengan tulus. Yang mana di saat bersamaan, Maddie yang nyaman dengan Percy merasa bersalah karena pendekatannya ke Percy hanya untuk kepentingan pribadinya. Setelah mendengar itu semua, Percy bertanya, apa rencana Maddie setelahnya? Maddie pun menjawab kalau dia akan pergi ke California karena rumahnya sudah dia jual. Percy kembali diam. Setelah itu dia lanjut bertanya kalau mereka ini sebenarnya apa. Dengan senyum di wajahnya, Maddie bilang kalau mereka bisa jadi teman dulu. Dan Percy pun tersenyum mendengarnya. Dan ya, Maddie menjual rumahnya. Dia menjualnya ke sahabat terbaiknya. Dia berharap rumahnya ini bisa menjadi tempat tinggal untuk kedua sahabatnya dan juga calon keponakannya nanti. Sementara itu, Percy di rumah baru saja selesai berkemas-kemas. Orang tuanya mengingatkan semua hal jikalau ada yang kelupaan. Percy bilang tenang saja. Anaknya yang manja sekarang siap menghadapi dunia di luar sana. Cukup dengan doa, dan sisanya dirinya yang akan berusaha. Dengan peluk, orang tuanya pun melepas Percy pergi. Dan di luar, ternyata Maddie sudah menunggu. Dan perjalanan ini akan menjadi perjalanan untuk awal yang baru bagi mereka berdua. Sore itu, saya habiskan dengan melihat Lek Bagong yang dipiting oleh Pak RT. Mereka berantem karena Wulan Guritno sama-sama cinta pertama dan juga sakit hati pertama mereka. Dan itu sama seperti Percy. Maddie adalah cinta pertamanya dan juga sakit hati pertamanya. Percy dengan segala ketulusan dan kepolosannya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Maddie. Walaupun seringnya berantakan, tapi bukankah hidup seperti itu? Tidak semuanya seperti ekspektasi kita. Lihat saja Lek Bagong dan Pak RT. Bukan karena ekspektasi mereka ketinggian, tapi lebih ke kesadaran diri mereka yang kurang. Dan sekarang, coba kita lihat Maddie.
Dia sadar dunia tidak berputar dengan keinginannya. Dia harus berjuang mempertahankan rumahnya yang diambang penyitaan. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melakukan semuanya. Apa saja dia lakukan, asal hal itu bisa membantunya mempertahankan benda yang sangat dia sayangi, yaitu rumah warisan ibunya. Percy dan Maddie sama-sama berjuang untuk hal yang mereka sayangi. Dan juga, dua-duanya sama-sama melepaskan hal yang sangat mereka sayangi. Entah untuk hal yang baik atau sekedar membuat hati ini sedikit lega. Dan sore itu pun saya tutup ketika melihat Lek Bagong dan Pak RT bersalaman. Tanda damai karena ternyata keduanya sama-sama member dari Wulan Holic. Kalau ada pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita Percy dan Maddie mungkin begini. Ketika kamu mencintai, kamu terluka. Ketika kamu terluka, kamu membenci. Ketika kamu membenci, kamu mencoba untuk melupakan. Ketika kamu mencoba untuk melupakan, kamu mulai kehilangan. Dan ketika kamu mulai merindukan, kamu akhirnya akan jatuh cinta lagi. Hal yang menakutkan tentang jatuh cinta pada seseorang adalah kamu tidak tahu apakah mereka akan tinggal atau pergi begitu saja pada waktu tertentu. Ada saatnya kita harus melepaskan dan mengikhlaskan, karena ada sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Saya Gogon dan tim Push Rank Epic Glory mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan ingat, kalau lagi ada masalah, gak ada salahnya berhenti sebentar. Dan gak lupa sebatin dulu.